Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frankino Matthew Tagaol. Di video kali ini kita ngobrol santai aja karena gue pengen ngejawab beberapa pertanyaan Q&A yang udah gue kumpulin dari Instagram gue. Jadi buat lu yang punya pertanyaan atau lu bingung, pengen tahu akan sesuatu, lu bisa follow Instagram gue karena di sana gue sering banget posting story untuk Q&A. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar lu gak ketinggalan sama video-video gue ke depannya. So, tanpa nunggu lama, langsung kita bahas aja guys. Oke, jadi sebetulnya gue tuh sering ya bikin story Q&A di Instagram gue, dan biasanya gue jawab juga dari story juga gitu. Dan mostly itu pakai teks, jadi gue pakai tulisan-tulisan gitu. Cuman terkadang orang masih nge-reply dengan pertanyaan yang sama lagi, yang sebetulnya jawabannya udah ada di story gue juga gitu loh. Cuman karena ya mungkin orang makin kesini makin males baca ya, jadi biar lebih gampang gue bikin aja video di YouTube. Dan mana tahu juga lu punya pertanyaan yang sama, sehingga lu bisa mendapatkan jawabannya. Tanpa basa-basi lebih panjang lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Pertanyaan dari Isan.frmn. Bang, boleh kasih tahu nggak tips agar bisa maintenance otot pas lagi hobi lari? Terus asupannya gimana? Oke, kalau misalnya lu lagi hobi lari, terus lu pengen maintenance otot, selama larinya itu nggak seintens itu, sebetulnya masih aman-aman aja sih. Misalnya lu 1 minggu larinya masih ya 3 kali lah, terus sekali lari juga masih sekitar 30 menit atau kurang dari 5 kilo, itu masih aman-aman aja. Tapi kalau misalnya lu larinya udah lebih dari itu, misalnya 45 menit atau selalu lebih dari 5 kilo gitu, misalnya lu selalu 10 kilo sekali lari, dan intensitasnya juga tinggi, well, gue saranin lu asupannya harus lebih banyak lagi, atau ya lu harus pinter-pinter ngatur program latihan lu. Jadi jangan sampai lu ngebentuk ototnya itu pol-polan, larinya juga pol-polan, hoki-hoki kalau memang hasilnya maksimal, tapi kita waspada, takutnya lu malah overtrain dan hasilnya malah berbanding terbalik gitu, yang seharusnya lu sehat malah jadi sakit. Untuk asupan, kalau misalnya lu rasa dengan lu lari, olahraga lu jadi makin banyak, aktivitas lu makin tinggi, ya berarti asupannya harus lebih tinggi juga gitu. Tapi kalau misalnya lu memang kayak lu atur lagi sehingga ya latihannya tuh pas-pas aja, ya asupan kayak biasa juga nggak ada masalah sih. Intinya nggak usah terlalu diambil pusing, tapi kembali lagi lu harus tahu porsian lu segimana, karena lu yang tahu dengan badan lu sendiri, jadi harus lu sendiri juga yang mengkalkulasikan semuanya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari _m.surbakti. Cara push up gimana bang? Apakah kita kuatkan otot tangan, apa kurangin lemak badan? Jangan dipersulit aja sih. Lu kalau pengen bisa push up, ya lu latihan push up, nggak usah nunggu otot tangan lu kuat dulu atau tunggu lemak lu berkurang dulu, karena kan poin utamanya lu pengen bisa push up ya. Dengan lu push up juga seiring berjalannya waktu, tangan lu bakal kuat sendiri. Terus kalau misalnya lu memang ada kemauan untuk ngurangin lemak juga, tanpa push up aja lemak bisa berkurang gitu loh, apalagi dengan push up ya kan. Jadi ya kalau pengen bisa push up, lu fokus ke latihan push up aja. Ya gue kalau nggak salah ada juga video tutorial push up, lu bisa nonton tuh, mana tau bisa membantu, karena di video itu gue ngasih tahu cara push up mulai dari 0 sampai bisa. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari peace.seeker_123. Menurut lu penting nggak isu kesehatan mental di dunia gym bang? Kalau kita ngomongin mental health issue atau mental illness, sebetulnya nggak cuma di gym doang sih, tapi di semua lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga misalnya yang paling deket gitu ya, terus lingkungan sekolah, entah itu lo masih sekolah dasar atau udah kuliah gitu ya, di lingkungan kerja, karena yang namanya kondisi mental itu memang kan semua orang punya ya, dan kita tidak bisa menebak-nebak kondisi mental orang tuh seperti apa. Cuman memang kalau kita bicara gym itu punya kecenderungan bisa menurunkan tingkat depresi atau stres gitu. Tapi apakah orang yang nge-gym semuanya depresi? Yang enggak juga gitu kan, karena gue juga nge-gym itu kondisinya nggak depresi, biasa-biasa aja. Cuman memang gue sempat ada di titik yang ya mentalnya agak goyang lah, yang dimana gue sendiri juga nggak tahu apa nih yang menyebabkan kok mental gue goyang gitu loh. Dan inilah dark truth-nya tentang mental health issue gitu ya, atau mental illness gitu ya, yang dimana terkadang mental illness ini bisa aja kita dapetin, kita juga nggak tahu asalnya dari mana gitu loh. Bisa jadi stres yang kecil terus menumpuk terus sampai pada akhirnya kayak meledak gitu ya, atau mungkin lo punya kejadian di masa lalu yang lo sendiri nggak begitu inget, tapi somehow sekarang tuh kayak bangkit lagi rasanya. Ya pokoknya memang penyakit mental itu sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa diperhitungkan kayak penyakit-penyakit lain gitu, karena itu kan menyangkut kejiwaan ya, cara berpikir otak gitu. Jadi kalau ngomongin kesehatan mental di dunia gym, ya penting kesehatan mental itu, tapi nggak cuma di gym doang, tapi semuanya. Jadi kalau misalnya lu punya temen atau kerabat yang lu mungkin mengira kayaknya dia ada something nih, ya rangkul lah, jangan sampai dia. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya guys. Nah ini menarik nih, dari algi.fahri09. Pertanyaannya, cara ngilangin rasa malu di tempat gym gimana bang? Pertama-tama gue tanya balik nih, yang bikin lu malu saat nge-gym itu apa? Coba lu tulis di kolom komentar. Terus sekarang gue tanya, lu ke gym kan pakai baju, lu ke gym kan nggak menor gitu, lu ke gym kan kayak ya udah pada umumnya aja gitu, ya kenapa harus malu? Mungkin lu malu insecure karena badan lu kurang bagus misalnya. Ya justru itulah esensinya tempat gym. Ya bagi lu yang pengen memperbaiki tubuh
tubuh lu. Justru kalau gue lihat-lihat nih, misalnya gue kan suka nge-gym ya di beberapa tempat gym, itu malah jarang gue ngeliat orang yang badannya itu bagus banget. Rata-rata tuh ya biasa aja gitu loh. Orang yang badannya bagus banget kayak binaraga gitu ya paling cuman 1-2 lah. Sisanya ya average aja. Bahkan banyak juga yang badannya kurus banget, banyak yang gemuk banget juga. Karena ya justru dengan lu datang ke tempat gym, ya itulah tempat yang tepat. Dan kalau misalnya lu malu takut diliatin orang, percayalah sama gua, di gym itu orang nggak peduli satu sama lain. At least itu yang gua rasakan. Karena gua kalau ke gym juga ya gua nggak peduli mau ada manusia bentukannya kayak gimana juga, selama dia nggak caper, dia nggak banyak tingkah, dan nggak bau badan. Karena kan kembali lagi, public gym itu adalah public space yang dimana ya banyak orang di situ, yang ada di dalam juga itu sama-sama bayar, punya tingkatan yang sama, kayak nggak bisa dibeda-bedain lah, ya sama aja semuanya. Jadi kalau misalnya lu di gym mau lu semantep apapun tapi lu banyak tingkah, ya justru itu yang bikin malu. Tapi kalau misalnya lu nge-gym lu melakukan hal yang sebagaimana harusnya, nggak usah jadi masalah malu atau apapun sih. Karena kembali lagi gue bilang, orang di gym itu nggak peduli sama sekitarnya gitu. Jadi yang pertama lu harus bodo amat sama orang sekitar lu, dan yang kedua jangan kegeeran. Misalnya lu cuma lihat orang bisik-bisik tapi lu udah ngerasa lagi ngomongin lu, ya nggak juga lah. Jadi buat yang mau nge-gym terus malu, ya nggak usah malu lagi lah. Udahlah, lu datang aja ke tempat gym, ya lu member, terserah lah mau berapa bulan. Kalau nggak betah ya udah nggak usah dilanjutin. Simple kan? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya agak gimana nih? Dari FNSN, aduh namanya ribet lah. Kasih tahu cara pakai roid bang. Jujur gue tidak tahu cara pakai roid itu seperti apa, karena memang nggak bisa dipungkiri gue punya beberapa temen yang memang pakai steroid, dan istilahnya gue nggak pernah lihat prosesnya secara langsung gitu loh. Kayak ya apa yang disuntikin atau apa yang dimasukin, apa yang dikonsumsi, gue kurang paham juga gitu loh. Karena berdasarkan yang gue denger sih memang ada macam-macam cara, ada yang diminum, ada yang disuntik, dan setahu gue tuh steroid itu nggak kayak cuman steroid nih tuh lu suntik udah gitu. Tapi kalau nggak salah tuh ada, misalnya lu udah suntik steroid terus ada lain-lainnya lagi gitu loh, kayak ada paketannya gitulah, dan ada obat-obat lainnya yang harus diminum juga. Dan yang gue tahu steroid juga itu nggak murah guys. Seingat gue sih satu cycle ya, mereka bisa sebutannya cycle. Satu cycle itu kayak sekitar 5-7 juta bahkan mungkin lebih gitu. Itu belum termasuk dengan vitamin-vitamin penunjangnya atau obat-obatan penunjangnya gitu. Jadi modalnya gede lah kalau kita pengen steroid gitu. Ya lu bisa koreksi lah kalau misalnya gue ada salah, lu bisa tulis di kolom komentar. Tapi yang gue tahu sejauh ini sih begitu. Dan setahu gue kalau orang pakai steroid itu bisa dibilang kayak komitmen seumur hidup gitu loh guys. Kayak lu kalau udah pakai steroid itu kayak nggak bisa main-main. Kayak lu harus bener-bener fokus, lu harus bener-bener strict. Istilahnya tuh kalau lu nggak ada tujuan, mending nggak usah gitu. Kecuali lu memang ada fokus untuk body contest lah atau apalah, gue juga nggak ngerti. Oke lalu pakai steroid. Tapi kalau cuma untuk coba-coba, berdasarkan pengalaman gue, itu rata-rata tidak menyarankan. Jadi buat lu yang mungkin mau pakai roid, ya itu pilihan lu kembali lagi. Cuman gue sih memilih untuk tidak ya, karena roid juga itu banyak beredar informasi kalau roid itu berbahaya lah atau apa, gue juga nggak ngerti. Tapi gue juga nggak mau berasumsi juga, karena gue sendiri juga nggak make ya kan. Jadi gue nggak begitu ngerti. Jadi kurang lebih begitulah. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Next, pertanyaan dari Arul_RDI. Kenapa nggak suka orang ngechat P? Oke, jadi gue tuh paling nggak suka ya guys sama orang yang kalau ngechat gue itu diawali dengan P. Gue nggak tahu maksudnya P itu apa. Mungkin culture zaman BBM dulu yang dimana kalau kita ngechat P terus kita kirim tuh dia jadi ping ya, yang bikin HP-nya jadi bunyi dan geter gitu. Tapi kan sekarang udah nggak ada fitur itu lagi ya. Cuman mungkin masih ke bawah sampai sekarang P begitu. Gue juga nggak ngerti apa maksudnya. Cuman yang bikin gue risih adalah gue sendiri dari zaman dulu gue nggak pernah ngechat orang dengan memanggil P. Bahkan gue ke orang terdekat aja nggak pernah pakai P. Dan gue juga nggak tahu orang-orang terdekat gue pun nggak pernah ngechat gue P gitu. Tapi terkadang ada orang-orang yang mungkin followers atau orang yang baru gue kenal belakangan ini, yang baru-baru gue kenal lah, kalau ngechat tuh pakai P. Itu gue kayak dalam hati tuh anjing, gue punya nama nyet, lu manggil gue P apa PP gitu. Cuman gue nggak tahu sih, itu pendapat gue pribadi aja jujur, tapi gue sih agak kurang respect lah dengan orang yang ngechat itu dengan PP seperti itu. Mungkin karena gue dibesarkan dengan budaya yang berbeda juga, tapi ya whatever lah. Jadi buat lo yang mau ngechat gue terus lo pakai P, ya boro-boro gue baca dah. Next questions dari Grizzly Pen. Pelihara apa aja bang? Sebetulnya gue punya peliharaan banyak ya guys, tapi gue gak mungkin bahas di sini. Dan nanti gue akan bikin videonya di channel YouTube kedua gue, yaitu di Inorandom. Jadi buat lo yang pengen tahu gue pelihara hewan apa aja, lo bisa subscribe dan pantengin terus channel YouTube kedua gue guys. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Dari Ewaldo_. Pertanyaannya, kan lo pernah jadi pengisi acara seminar kesehatan. Nah tutor dong bang dari awalnya. Jadi gue tuh memang pernah beberapa kali ngisi seminar tentang kesehatan ya. Pernah ngebahas fokus tentang olahraga, pernah fokus ngebahas tentang tidur, ada yang fokus ngebahas secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau bicara sehat, itu yang penting ideal guys. Lu harus punya hidup yang ideal. Ideal tuh maksudnya nggak berlebihan, nggak
terlalu kurang juga. Dan itu dalam segi apapun, mau itu dalam segi jam tidur, mau itu dalam segi pola makan atau olahraga, bahkan kerjaan juga, itu jangan sampai berlebihan, secukupnya. Karena yang bikin hidup kita nggak ideal itu kan karena gaya hidup yang tidak ideal juga. Itu sebetulnya simple banget sih. Contoh, misalnya lu tidur kelamaan, let's say lu tidur 12 jam, itu kan bakal bikin pala lu pusing, lu jadi capean juga, malah bikin lemes. Sama halnya kalau lu tidur terlalu cepat atau terlalu pendek, let's say lu tidur 5 jam, 4 jam, badan lu juga bakal gempor juga gitu. Sama halnya dengan pola makan, sama halnya dengan olahraga, sama kerja juga gitu kan. Jadi intinya kalau lu pengen punya hidup yang sehat, lu harus ideal dalam segi apapun. Simple kan? Kalau lu masih nggak ngerti juga, lu bisa tanya di kolom komentar, nanti gue jawab. Pertanyaan selanjutnya dari Shandy_Wijaya. Kenapa langkah pertama untuk memulai selalu berat, Bang? Nah, ini make sense ini dan menarik juga. Jadi kenapa langkah pertama dalam apapun sebetulnya, nggak cuman dari sekedar body goals atau body transformasi doang, tapi apapun di langkah pertama itu memang berat, guys. Kenapa berat? Karena langkah pertama itu kan adalah hal pertama yang lo lakukan dan lo masih buta hasilnya akan seperti apa, rasanya seperti apa. Jadi untuk melangkah di langkah pertama ini kayak berat gitu, karena lo masih penuh dengan keraguan. Kayak kalau misalnya gue mulai, nanti hasilnya gimana ya? Berhasil nggak ya? Atau gagal? Terus rasanya gimana ya? Nyiksa atau enggak? Ya intinya gitulah, lo penuh dengan keraguan sehingga lo nggak bisa melangkah-melangkah tuh. Padahal kalau lo melangkah, mau gagal ataupun berhasil, itu sama-sama ada untungnya. Kalau berhasil, ya lu untung berhasil kan. Kalau lu gagal, untungnya adalah lu jadi bisa belajar kira-kira apa yang membuat lu gagal, sehingga saat lu melangkah lagi, lu udah tahu nih, oh kemarin kalau begini salah, sekarang gue pakai cara lain lagi. Itu alasan kenapa pentingnya belajar juga sih. Kayak lu kalau mau melakukan sesuatu atau mau mencapai sesuatu, ya harus ada yang lu pelajarin juga nggak sih. Let's say kita di dunia fitness nih, lu pengen mulai bentuk otot, kan lu nggak mungkin dong lu datang ke gym dengan ilmu yang kosong, nggak tahu apa-apa. Apalagi zaman sekarang, era digital ini yang dimana dapetin informasi itu mudah banget. Ya at least lu udah riset dulu, lu udah searching dulu, misalnya cara ngatur program workout atau cara ngelakuin gerakannya, cara nyusunnya, sehingga lu datang ke gym itu nggak kosong-kosong banget, lu udah tahu apa yang mau lu lakukan. Tapi intinya adalah lu harus mencoba dulu. Nanti saat lu mencoba, lu akan tahu sendiri hasilnya seperti apa. Jadi buat lu yang sekarang masih ragu-ragu nih, ya gue pengen mulai sesuatu nih, tapi kok berat ya, gue nggak bisa ya, gue takut nanti gagal. Nggak usah takut, lakuin aja dulu. Selama lu mau, lu pasti dimampukan. Percaya sama gue. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaan yang gue jawabnya akan gampang banget. Pertanyaan dari Muhammad_Rizike. Pertanyaannya, Bang, gimana sih caranya konsisten nge-gym? Cara konsisten nge-gym itu nggak ada. Karena memang nggak ada cara supaya kita konsisten. Karena konsisten itu harus dari diri lu sendiri. Kita mau pakai cara apapun, let's say lu mau pakai jadwal misalnya, atau lu mau pakai reminder, tapi kalau misalnya lu emang males, ya lu males. Jadi semua kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau gue sih, nge-gym dan olahraga itu sudah masuk ke prioritas yang lumayan tinggi lah. At least dia di atas dari nongkrong, di atas dari jalan-jalan, di atas dari main game, sehingga nge-gym dan olahraga itu udah masuk ke gaya hidup gue, ke lifestyle gue, yang dimana itu kayak udah menjadi bagian dari hidup gue. Kayak lu paham kan maksud gue? Sama halnya kayak lu kenapa sih bisa konsisten mandi setiap hari? Karena kan untuk kebersihan. Nah kalau gue pribadi, gue nge-gym ya karena untuk kesehatan badan gue dan supaya badan gue bentuknya bagus. Jadi kalau lu mau konsisten atau tidak, itu tergantung ke skala prioritas lu. Jadi kalau lu pengen konsisten nge-gym, ya ini tergantung. Nge-gym ini masuk ke skala prioritas keberapa nih di hidup lu. Nah itu lu sendirilah yang bisa menentukan. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi Rizky FR. Waktu awal lu workout, apa tujuan lu? No? Jadi dulu ya, pertama kali gue mulai olahraga itu dengan lari gitu. Gue dulu suka banget lari. Dan tujuan olahraga gue di awal-awal dulu adalah gue pengen ngurusin badan. Karena buat yang belum tahu, dulu badan gue itu pernah obes, guys. Gue pernah di berat badan 120 kiloan. Sehingga gue tuh kayak kadang risih juga dengan kondisi badan gue. Selain dari diejek atau dibully, gue juga agak kurang nyaman kalau misalnya gue naik kendaraan umum, karena gue kayak gak enak sama orang samping kiri kanan gue gitu kan. Atau waktu gue cari baju itu susah cari ukuran yang muat buat gue. Terus secara fisik juga gue cepet capek, gue lemes, sesak, sehingga gue lama-lama kayak mikir gitu loh, gue gak bisa nih terus-terusan kayak begini. Akhirnya gue mulai olahraga, gue mulai workout, sampai akhirnya ya di sekarang ini berat badan gue sekitar 70-an lah, 75 sampai 80-an lah. Tapi ya perjuangannya juga lumayan lama dan berat juga, guys. Jadi gak instan. Dulu gue tuh bisa sampai di titik ini tuh mulai dari 2015-2016an lah. Yang penting sabar dan tulus sama diri sendiri. Karena kalau misalnya lu ke diri sendiri udah nggak tulus, ya lu bakal susah mencapai tujuan hidup lu apapun itu. Karena lu belum ngelakuin, tapi lu udah mempertanyakan hasilnya. Kalau misalnya itu menyangkut orang lain, ya it's okay. Tapi ini kan menyangkut diri lu sendiri. Jadi ya kalau misalnya lu pengen berubah juga, cara terbaik adalah lu harus refleksi diri. Lu harus ngaca, lu harus berbicara dengan diri lu sendiri. Kira-kira lu nyaman nggak dengan kondisi lu sekarang? Entah badan lu terlalu gemuk atau terlalu kurus. Kalau misalnya lu rasa nyaman, ya it's okay, no judge gitu loh. Lu tinggal lanjutkan hidup lu seperti gaya hidup biasanya, nggak usah mikirin gitu kan, badan gemuk
gemuk ataupun kurus. Nah ini pertanyaan gue jadiin pertanyaan penutup ya, yaitu dari hanif.al_. Karena ini bagus pertanyaannya. 3 prinsip hidup yang membuat hidup lu berubah hingga saat ini apa bang? Oke, 3 prinsip hidup yang buat gue berubah sampai di titik ini. Yang pertama itu adalah ikhlas. Karena menurut gue, kita tuh akan lebih mudah untuk melangkah kalau kita itu ikhlas. Dalam artian yang seperti gue bilang tadi gitu, gue ngelakuin semua struggle gue ini itu karena keikhlasan dan ketulusan atas diri gue sendiri. Ya gue ngelakuin ini untuk kebaikan diri gue sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain kan. Terus yang kedua itu sabar, karena ya kita dalam melakukan apapun, dalam menjalani apapun, kalau kita sabar, mental kita juga lebih sehat juga guys. Kita mau ngejalanin apa-apa juga itu hatinya adem. Lu ngerti kan maksud gue kan? Yang penting nikmatin aja lah prosesnya, nikmatin perjalanannya. Kalau sukses ya syukur, kalau misalnya gagal ya ambil pelajarannya. Dan prinsip hidup ketiga itu gue bersyukur sih. Gue tuh selalu mensyukuri apa yang gue punya sekarang. Entah itu kondisi badan gue atau apapun itu yang gue punya. Karena kalau misalnya kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, misalnya apa yang mereka punya, hidup kita tuh nggak akan pernah bahagia guys. Karena lu selalu dipenuhi dengan rasa iri, dengki, bahkan terkadang lu bisa membenci orang for no reason gitu, hanya karena dia lebih dari lu. Jadi gue kalau ngeliat orang tuh bisa ada di atas gue atau dia lebih dari gue cuman turut bersuka cita aja. Gue malah kadang mengapresiasi orang-orang yang mungkin hidupnya tuh udah jauh di atas lah gitu. Tapi bukan berarti ya gue juga males-malesan diem gitu, enggak. Gue juga tetap struggle juga, gue tetap mencoba untuk terus berkembang gitu loh. Jadi itu dia 3 prinsip hidup yang mengubah hidup gue tadi. Yang pertama tuh ikhlas, yang kedua itu sabar, dan yang ketiga itu bersyukur. Jadi itu dia semua pertanyaan yang pengen gue jawab. Mudah-mudahan ada beberapa jawaban yang bisa membantu atau memberikan lo inspirasi untuk apapun itulah. Tapi sebelum gue tutup video ini, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa mencintai diri sendiri. Mungkin sampai sini aja videonya. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.